Hai sobat makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Pada cover manga One Punch Man chapter 212 ini, terdapat gambar Tatsumaki memalingkan wajah ke admin saat adegan King terlempar sementara Saitama dan Genos menikmati liburan di pantai. Judul chapter kali ini adalah Kita Semua Pada Dasarnya Manusia. Chapter terbaru ini melanjutkan perbincangan Saitama dan Amaimas kemarin. Jadi, bagi yang belum lihat chapter sebelumnya bisa klik bundar-bundar di pojok kanan atas, oke? Di sini Amaimas membongkar jati dirinya ke Saitama kenapa ia bisa menjadi monster dengan berkata, "Karena aku mengutuk keburukanku, aku telah menjadi monster. Awalnya memang sulit, tapi aku menghadapinya dengan sikap positif dan memilih untuk melanjutkan aktivitas pahlawanku seperti ini. Wajah tampan palsuku menjadi terkenal luas dan popularitasku melonjak ke peringkat pertama. Tawaran akting dari berbagai media juga mulai berdatangan. Meskipun hingga saat ini, tak peduli seberapa banyak kebaikan yang telah kulakukan, tak seorang pun yang akan memperhatikanku. Keindahan dari luar menyilaukan pandangan manusia, tanpa menyadari bahwa aku telah menjadi seperti mereka. Dan hingga hari ini, aku belum pernah menunjukkan penampilan asliku kepada siapapun. Jujur saja, belakangan ini, aku mulai merasakan proses monsterisasi yang juga mempengaruhi pikiranku. Aku pikir membunuh monster adalah satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk tetap berada di pihak manusia. Menghadapi situasi di mana aku hanya bisa menyelamatkan satu pihak, aku akan memilih untuk menyelamatkan pihak yang jumlah korbannya lebih sedikit tanpa ragu. Meskipun aku akan berpura-pura seolah-olah aku berjuang keras untuk mencapai keputusan itu. Jika aku terus berada di jalan ini, keadilan akan menjadi simbol belaka. Dan pada akhirnya, aku akan kehilangan kemampuan untuk memahami apa arti menjadi manusia. Aku bahkan tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupanku ketika itu terjadi. Aku ingin seseorang mewarisi cita-citaku selama aku masih memiliki sisa-sisa kemanusiaanku. Apa kau mengerti, Saitama-kun? Tak ada yang lain selain dirimu. Kekuatan adalah keindahan yang paling hebat. Namun Saitama malah fokus ke tai burung di kaca sampingnya dengan berkata, "Lah, ada burung perak." Setelah itu ia baru mengutarakan isi hatinya, "Maaf, aku harus menolaknya. Hal ini terdengar seperti banyak masalah. Aku yakin pasti ada orang lain yang lebih cocok." Mendengar pernyataan Saitama, Amaimas berkata dengan nada sedikit tinggi, "Apakah kau benar-benar puas dengan keadaan saat ini? Diberikan nama pahlawan sekonyol itu, hanya menerima sedikit dukungan dari masyarakat. Kau nggak dapat surat dari fans kan?" Lalu Saitama dengan polosnya menjawab, "Enggak." Namun Amaimas tak menyerah untuk membujuk Saitama menjadi pahlawan ideal dengan berkata, "Kau hanya perlu lebih memperhatikan penampilanmu. Dengan begitu, kau akan menjadi artis dalam sekejap, bahkan lebih populer dariku. Dalam 2 minggu, surat-surat penggemarmu akan datang lewat mobil truk, dan akan ada antrian panjang untuk acara tanda tanganmu. Semua perusahaan pasti menginginkanmu untuk menjadi sponsor produk mereka. Orang-orang terkenal dari berbagai lapisan masyarakat akan senang menyambutmu di setiap pestanya. Itu tidak sulit sama sekali. Kau hanya perlu mengikuti instruksinya. Jika kau melakukannya, orang-orang yang pernah meremehkanmu di masa lalu akan menghormatimu." Mendengar hal yang menarik ketika mengikuti arahan Amaimas, Saitama menanggapi, "Terdengar seperti boneka. Apakah pahlawan sejati peduli terhadap pendapat orang lain? Bukankah lebih penting tentang siapa dirimu daripada bagaimana dirimu dipandang? Kita semua pada dasarnya manusia." Seketika Amaimas berkeringat sejagung-jagung sembari menahan urat monster yang mulai keluar. Dalam gumamnya ia berkata, "Dia nggak dengerin sama sekali apa yang aku bilang." Setelah itu Saitama bertanya, "Oh iya, ngomong-ngomong jam berapa sekarang?" Amaimas menjawab, Sudah hampir jam 4 sore." Mendengar itu Saitama nampak panik dan berkata, "Sial, sudah hampir malam. Aku udah janji sama King untuk main dengannya hari ini. Aku harus pergi." Setelah itu Saitama memutuskan keluar paksa dengan melompat dari gondola yang sedang berputar. Amaimas berusaha mencegahnya, namun Saitama tak peduli lagi dengan berkata, "Jika kau ingin makan siang bersama, telepon aku. Aku sedang buru-buru. Aku pergi dulu, sampai jumpa." Melihat Saitama pergi begitu saja, Amaimas berkata, "Aku belum menyerah. Ini adalah momen penting yang akan menentukan apakah asosiasi pahlawan yang kubangun bisa tetap berdiri kuat. Aku akan membayar perbaikan pintu untuknya."
Sungguh baik hati sekali si Amai Mas ini. Setelah itu ia duduk kembali dan melihat ada yang heboh di bawah. Dan setelah diamati dengan jeli, ia langsung mode serius karena di bawah ada yang berteriak ketakutan. Dan benar saja sob, di bawah ada badut yang sedang menghajar petugas keamanan hingga tak sadarkan diri. Badut itu sangat menikmati apalagi banyak orang yang sedang memperhatikan dirinya. Warga sipil yang melihat tingkah badut itu sampai berkata, "Apa? Ada yang aneh dengan badut itu? Dia menghajar petugas keamanan. Gerakannya aneh banget kan?" Tak berselang lama badut itu menyerang warga yang melihat dirinya. Sontak warga berlari ketakutan. Untungnya Amai Mas datang tepat waktu dan langsung menampar badut itu hingga terpental muncrat-muncrat seperti Saitama lakukan. Namun belum sempat badut melawan, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pemicu Amai Mas bisa berubah menjadi monster, yaitu dengan mengutuk keburukannya. Tak lupa kita juga diperlihatkan Saitama yang menunjukkan ketidaksukaan dengan program yang membuat dirinya menjadi pahlawan ideal, karena itu sangat merepotkan bagi Saitama. Di akhir chapter kita diperlihatkan badut yang menggila di wahana permainan. Untungnya Amai Mas dengan sigap datang untuk mengatasi masalah tersebut. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yo gak tahu, wong kok tanya saya. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 212. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.